Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yudi Nugroho dari kelas R3C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari Pak As'ad mengenai pembelajaran kooperatif, model-model pembelajaran kooperatif, pengelolaan kelas, dan psikologi belajar dan pembelajaran. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Metode ini berfokus pada kerjasama, komunikasi, dan saling membantu antar siswa. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif: kerjasama. Siswa bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, ketergantungan positif. Siswa saling membantu. Yang ketiga, interaksi, berdiskusi, dan berbagi gagasan. Yang keempat, tanggung jawab individu. Siswa bertanggung jawab atas kontribusinya. Yang kelima, ada evaluasi. Kelompok mengevaluasi kemajuannya. Lalu ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, mengurangi konflik. Yang kelima, meningkatkan pemahaman konsep. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran kooperatif, yang pertama, siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator. Kelompok heterogen atau campuran kemampuan dengan latar belakang. Lalu yang terakhir ada menggunakan teknik pembelajaran kooperatif seperti Jigsaw, STAD, TGT, dan lain-lain. Tujuan dari pembelajaran kooperatif ini adalah meningkatkan hasil belajar, mengembangkan kemampuan sosial, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Lalu selanjutnya ada metode-metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada metode Jigsaw. Pengertian metode Jigsaw. Metode Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Cara kerjanya, siswa dibagi dalam kelompok kecil 4-6 orang. Setiap anggota mempelajari topik yang berbeda, kemudian berbagi informasi dengan anggota lain. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama, pembagian kelompok dan topik, mempelajari topik masing-masing, berbagi informasi dalam kelompok, membuat kesimpulan bersama. Lalu adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pemahaman konsep. Lalu kekurangannya memerlukan waktu yang cukup dan pengawasan yang ketat. Lalu yang kedua ada metode TGT. Metode TGT atau Team Games Tournament adalah teknik pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh David De Vries dan Keith Edwards. Cara kerjanya, siswa dibagi dalam tim dan berkompetisi di dalam permainan akademik. Langkah-langkahnya, pembagian tim, mempelajari materi, bermain permainan yang akademik, menghitung skor tim, dan mengadakan turnamen. Lalu kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya meningkatkan motivasi belajar, kerjasama, dan kemampuan kompetisi. Lalu kekurangannya memerlukan persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat. Lalu selanjutnya ada metode STAD atau Student Team Achievement Division. Pengertiannya, metode STAD adalah teknik pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Slavin. Cara kerjanya, siswa dibagi dalam tim dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya, pembagian tim, mempelajari materi, mengerjakan tugas bersama, mempresentasikan hasil, menghitung skor tim. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pemahaman konsep. Lalu kekurangannya memerlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang tepat. Lalu selanjutnya ada pengelolaan kelas. Definisi pengelolaan kelas adalah proses mengatur dan mengelola lingkungan belajar yang efektif.
sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Tujuannya, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, mengoptimalkan proses pembelajaran, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, mengurangi gangguan dan konflik, dan terakhir meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan kelas adalah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, kerjasama antara guru dan siswa, kemandirian siswa, kreativitas dan inovasi, keadilan dan kesetaraan. Dengan fungsi menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengatur aktivitas pembelajaran, mengelola waktu dan sumber daya, mengembangkan kemampuan sosial siswa, dan meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Lalu komponen-komponennya itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut. Lalu strategi, membuat peraturan di kelas, menggunakan teknik pengelolaan waktu, mengembangkan kemampuan komunikasi, menggunakan teknologi pembelajaran, dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Model pengelolaan kelas, model pengelolaan authoritarian atau kedisiplinan tinggi. Lalu ada model laissez-faire, kebebasan tinggi. Yang ketiga ada model demokratis atau keseimbangan antara kedisiplinan dan kebebasan. Lalu yang terakhir ada model transformasional, fokus pada perubahan yang positif. Nah, selanjutnya sekaligus yang terakhir adalah psikologi belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar dan pembelajaran adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Hakikat psikologi belajar tentang psikologi pendidikan adalah hal yang penting bagi tenaga pendidik, bagi guru maupun dosen, sebab kegiatan mengajar adalah kegiatan yang penuh dengan unsur psikologi di dalamnya. Profesi tenaga pendidik kemudian dekat dengan masalah psikologi dibandingkan dengan profesi lain, misalnya profesi dokter, ahli hukum seperti pengacara, dan lain sebagainya. Hal ini terlibat dari kebutuhan tenaga pendidik untuk memahami karakter anak didiknya. Lalu jenis metode psikologi belajar, klinis, kuesioner, eksperimen. Psikologi klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang mana memiliki gangguan atau kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua ada psikologi kuesioner, yakni metode di mana tenaga pendidik mengajukan sejumlah pertanyaan umumnya secara tertulis mengenai topik-topik psikologi, sosial, dan pendidikan. Lalu yang ketiga ada psikologi eksperimen. Pada metode ini dilakukan pengamatan secara teliti dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui aspek psikologi peserta didik. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui reaksi peserta didik dalam menghadapi materi pembelajaran tertentu pada waktu atau momen tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. Manfaat mempelajari psikologi belajar dan pembelajaran menentukan tujuan pembelajaran. Psikologi belajar akan membantu tenaga pendidik untuk menentukan tujuan pembelajaran, lalu mengatur kondisi belajar yang efektif. Pemahaman tenaga pendidik mengenai karakter peserta didik dapat membantu mengatur kondisi belajar lebih efektif, lalu mencegah masalah dan pembelajaran. Masalah dalam pembelajaran bisa dicegah jika tenaga pendidik menjalankan metode-metode psikologi belajar. Lalu menjaga kesehatan jiwa peserta didik. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan, sehingga psikologi belajar membantu melaksanakan kegiatan belajar yang kondusif dan memberikan rasa nyaman bagi peserta didik. Lalu mengatasi masalah peserta didik. Masalah dalam kegiatan pembelajaran bisa bersumber dari masalah pribadi peserta didik. Maka untuk mengetahuinya, perlu dilakukan psikologi belajar dengan metode-metode yang sudah dijelaskan. Lalu, yang terakhir memahami peserta didik dengan baik. Tenaga pendidik perlu memahami karakteristik peserta didik supaya bisa menyediakan metode pembelajaran yang sesuai. Lalu, ada teori dalam psikologi.
Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat interaksi antara dorongan dan respon. Lalu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Lalu ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik berakar dari perspektif psikologi yang memandang setiap manusia sebagai individu secara utuh. Lalu ada teori sibernetik. Teori belajar sibernetik kemunculannya terbilang lebih baru jika dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Baik, selesai sudah penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.